Kamu tidak pernah tahu betapa sakitnya menunggu. Kalau orang lain mungkin melihat ini cuma kebun biasa, tapi bagiku setiap pohon di sini seperti keluarga. Pohon yang ini aku tanami waktu umurku masih 10 tahun. Dan pohon yang itu waktu ayah masih kuat mencangkul. Yang di ujung sana waktu ibu masih sering mengantarkan bekal. Sekarang mereka sudah tidak ada. Tapi kebun ini masih berdiri kuat, seolah mereka menitipkan hidupku di sini. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku salah memilih jalan hidup? Teman-temanku sudah bekerja di kota, pakai baju rapi, gaji bulanan. Sementara aku, tanganku kotor oleh tanah. Tapi anehnya, setiap kali aku ingin pergi, kakiku selalu kembali ke kebun ini. Mungkin karena disinilah aku jujur pada diriku sendiri. Tarjo, lagi ngapain kamu? Dari tadi Bapak perhatikan, kamu cuman bicara-bicara sendiri. Hati-hati loh, nanti ada yang ikut nimbrung. Bapak bisa aja. Hantu kali Pak, tiba-tiba nimbrung. Hahaha. Kenapa Tarjo? Ada apa? Cobalah diceritakan. Jangan dipendam sendiri, Jojo. Enggak Pak, saya cuma berpikir. Berpikir boleh, tapi jangan terlalu berat. Hidup ini saja sudah berat, Jojo. Justru kalau tidak dipikirkan, rasanya kosong dan hampa, Pak. Kamu ini memang pemuda yang berbeda dari pemuda lain, Jo. Persis seperti ayahmu. Dulu dia juga begitu. Ayahmu dulu pendiam, tapi pikirannya jauh merancang masa depan. Sampai kebun ini bersih dan ditanami pohon rambutan. Emang dahulu sebelum ditanami pohon rambutan, kebun ini ditanami apa, Pak? Dahulunya, kebun ini tidak dirawat, Jo. Hanya semak-semak belukar dan ilalang keras yang tumbuh di sini. Jadi, ayahmu dengan sabar dan tekun membersihkan kebun ini. Hah? Benaran, Pak? Iya, Jo, benaran. Dulu, kebun ini banyak gelombang-gelombangnya. Ditambah lagi datarannya yang gak beraturan. Berarti kerjanya berat di awal pembukaan lahan ya Pak? Iya Jo, ini semua berkat kerja keras ayahmu di masa mudanya. Dan syukurlah kamu sekarang bisa menikmatinya. Iya Pak, Alhamdulillah. Saya akan merawat dan menjaga kebun ini dengan sepenuh hati. Iya nak, Bapak percaya kamu bisa menjaga dan merawat kebun ini. Pasti Pak, akan saya usahakan selalu agar tidak membuat ayah kecewa. Ya. Ya sudah kalau begitu. Saya permisi dulu ya mau ke kebun. Iya, hati-hati ya Pak. Iya Tarjo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panas juga ternyata. Sudah beberapa hari ini hujan tidak turun. Sekarang bekal air sudah habis. Mau pulang, perjalanan yang jauh bisa dehidrasi kalau dipaksakan. Oh iya, aku baru ingat. Di dekat sini kan ada telaga air yang jernih dan bersih. Mending aku ambil air di situ saja daripada pulang. Segar sekali air ini. Rasanya pengen minum terus.
Emang ya kata orang-orang, air telaga ini sejuk sekali. Telaga ini selalu membuatku ingin bercerita tentang lelahku, tentang mimpiku yang sederhana. Aku tidak ingin kaya raya, aku hanya ingin hidup tenang, punya seseorang yang menungguku pulang. Andai saja aku punya seorang istri. Pasti ada yang menyiapkan bekal dan mengantarkan bekal ke kebun. Tidak perlu juga ke telaga ambil air sendiri. Halo, halo. Wah, ada pelangi. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Menurut dongeng dan cerita-cerita, kalau ada pelangi di siang terik begini, itu tandanya ada bidadari turun. Lah, suara siapa itu? Telaga ini kan jauh dari pemukiman. Lagian, siapa juga yang mau jauh-jauh ke dalam hutan begini? Perempuan lagi. Apa mungkin hanya halusinasiku saja? Sudahlah. Airnya sejuk seperti biasa ya. Iya, Naya. Aku selalu merindukan telaga ini. Baru beberapa hari yang lalu kita ke sini, tapi rasanya sudah berbulan-bulan. Ya, itu karena kamu selalu menunggu, menghitung waktunya, Naila. Ya, memang itu yang selalu aku lakukan di atas awan. Bosan juga ya kalau kita cuma tahu sisi telaga sebelah sini aja. Gimana kalau kita coba berjalan ke sisi lain? Maksudmu, kita pergi menjauhi ujung pelangi ini? Iya, bagaimana? Ayolah, kita tidak pergi jauh, hanya beberapa langkah saja. Jangan Naila, sudahi keingintahuanmu itu. Kita ini tidak berada di kawasan awan. Ini bukan wilayah kita, ini tempat asing. Kalau kita tersesat bagaimana? Sudahi rasa takut kalian yang berlebihan itu. Ya sudahlah, kalau kalian tidak mau ikut, aku pergi sendiri. Aduh, dia itu memang sangat keras kepala ya. Iya, ya sudahlah, kita hanya bisa berharap dan menunggu. Nanti juga kembali ke sini. Iya, Nayang. Lah, apa itu? Semakin dekat lagi. Apa itu binatang buas? Ya Allah, selamatkan aku. Astagfirullah. Maaf, saya tidak sengaja. Kamu siapa? Kamu dari mana? Hei, tenanglah. Kamu tidak melakukan kesalahan. Maafkan aku. Kamu siapa? Kamu jangan takut. Aku Naila. Aku turun dari awan dan pergi ke ujung pelangi itu. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Karena aku belum pernah melihat ketenangan seperti ini. Tunggu. Apa? Kamu datang dari awan? Iya. Memangnya kenapa? Loh, apa aku sudah gila? Atau sedang bermimpi? Apa-apaan ini semua? Hei, kamu kenapa bicara sendiri? Aneh. Aku hanya bingung. Apa ini hanya mimpi? Aduh, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Oh iya, nama kamu siapa? Ditanya, malah haho. Nama kamu siapa? Namaku Tarjo. Tarjo. Nama yang lucu ya. Lah, lucu dari mana? Naila, kamu di mana, Naila? Naila, ayo, kita harus pulang. Mereka sudah memanggilku. Waktunya aku naik ke atas awan. Sampai bertemu lain kali ya. Dadah. Naila. Tunggu. Sial. Pertama kali bertemu bidadari. Lututku menggigil seperti bertemu hantu. Sudahlah. Lebih baik aku pulang dulu. Semoga bertemu di lain waktu.
أشهد أن لا إله إلا الله. Di sini indah ya. Di atas awan tidak ada malam yang gelap, tidak ada rasa takut, tapi juga tidak ada rindu, seperti yang kamu ceritakan. Ya begitulah di bumi. Rasa takut itu sangat banyak. Tapi rasa rindu membuat hidup terasa lebih berarti. Kamu berbicara seperti orang yang pernah kehilangan saja. Aku sudah kehilangan banyak orang, Naila. Karena itu aku belajar menjaga yang datang. Maksudmu menjaga yang datang apa? Iya, menjaga yang datang. Siapa? Ya, kamu, Naila. Aduh, kenapa jantungku berdebar ya? Aku tidak pernah merasakan ini. Ada apa denganku? Apa aku sakit? Loh, kenapa kamu diam? Naila. Nggak apa-apa. Aku sering menghitung waktu hanya agar bisa turun ke sini. Aku juga begitu, Nay. Aku menghitung hari untuk panen. Apa kamu tidak lelah menungguku? Aku sama sekali tidak pernah lelah menunggumu, Naila. Tapi, aku terkadang bertanya kepada diriku sendiri. Salahkah aku berharap kepadamu, Naila? Tidak, Tarjo. Kamu tidak salah. Aku juga berharap padamu. Aku takut mencintaimu karena aku tahu akhirnya. Sebenarnya, aku juga takut. Tapi, aku lebih takut hidup tanpa pernah mencoba. الله أكبر الله أكبر. Oh, alah telah. Tarjo, kenapa akhir-akhir ini kamu sering melamun? Tidak seperti biasa. Pagi-pagi sudah berangkat ke kebun. Lah ini, sudah hampir jam 12, masih duduk bermanung di depan rumah. Enggak apa-apa, Mpok. Sekarang saya lagi capek aja. Biasanya yo, anak muda kalau sering melamun itu lagi mikirin seseorang. Bener atau bener? Entahlah, Mpok. Mungkin saja, Mpok. Tapi susah untuk dimiliki. Yo sudah, ngapain pusing-pusing? Lebih baik sama saya. Yo yang pasti-pasti aja. Alah, si Mpok bisa aja. Ya udah, Mpok. Saya mau ke kebun dulu. Wah, langsung kabur yo. Waduh. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan pun berlalu. Sekarang kenapa Naila tidak pernah turun lagi? Pelangi pun tak lagi terlihat. Kenapa ya? Yo asalkan kamu tahu ya Naila, cinta itu akan membawa penderitaan. Tapi Dewi, tak semua cinta membawa penderitaan. Ada juga cinta yang mengandung makna, Dewi. Yo sudah,
Kamu kalau dikasih tahu ngeyel. Sekarang semuanya sesuai keputusanmu. Selendangmu sudah aku sita. Kamu tidak akan pernah lagi bisa naik ke awan. Dan sekarang inilah hukuman untukmu. Karena kamu telah menjalin cinta terlarang dengan manusia. Tapi Dewi, apa yang salah? Jangan buang aku, Dewi. Yo, aku ndak pernah membuangmu. Tapi ini semua keputusanmu sendiri. Sekarang kamu sudah menjadi manusia biasa. Selamat tinggal, Naila. Semoga ini keputusan yang tepat. Aku sekarang menjadi manusia biasa. Lebih baik aku mencari Tarjo, karena hanya dia satu-satunya yang aku kenal di sini. Baiklah, aku akan mencari Tarjo ke kebun rambutan di balik hutan ini. Jika cinta ini harus dibayar dengan sepi, aku akan terima. Naila? Apa kamu Naila? Kamu kenapa tidak pernah datang lagi? Sudahlah Tarjo, kamu tidak tahu bagaimana pilihan ini begitu berat bagiku. Kamu tidak pernah tahu betapa sakitnya menunggu. Bukannya kamu turun di ujung pelangi? Aku tidak membutuhkan pelangi lagi untuk turun. Kenapa Naila? Mana selendangmu? Selendang? Aku sudah tidak membutuhkan selendang lagi, Tarjo. Karena aku sudah dibuang Dewi Langit. Ada apa ini sebenarnya? Apa maksudmu tidak membutuhkan selendang lagi? Karena aku sekarang sudah memilihmu dan tanah ini. Apakah kamu mau menerimaku? Baiklah kalau begitu Naila. Aku akan menjagamu. أشهد أن لا إله إلا الله. Mas, ayo sini makan siang dulu. Iya Naila. Kopi ini terasa sangat manis sekali. Hah? Maaf mas, aku terlalu banyak menuangkan gula ya? Ini bukan terlalu banyak menuangkan gula Naila. Lalu apa mas? Ini semua karena kamu sekarang ada di sampingku dan telah menjadi istriku, menemaniku hingga akhir tua nanti. Ah, mas bisa aja. Sekarang aku mengerti. Kebahagiaan itu bukan tanpa masalah, tapi ada orang yang mau menjalaninya bersama. Cinta tak selalu datang dari dunia yang sama. Terkadang ia menuntut pengorbanan, kesabaran, dan keberanian untuk memilih. Di kebun rambutan itu, cinta tumbuh seperti pohon, pelan tapi berakar yang sangat kuat.